Kita mulai lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas topiknya tentang mendefinisikan metode. Nah, pertemuan sebelumnya adalah kita bahas tentang randomize atau pengacakan pada objek. Nah, materi ini nanti saya akan menguraikan penempatan metode dalam super atau subclass ya. Nah, nanti bagaimana menyederhanakan pemrograman dengan membuat dan memanggil metode yang didefinisikan dan menangani tabrakan antar objek. Ya. Nah, jadi penempatan secara efisiensi untuk metode ini seringkali ini banyak baris kode atau program yang diperlukan untuk memprogram perilaku. Misalnya, Anda mungkin ingin memprogram instan untuk memakan objek lain atau berbalik jika sudah tiba di tepi layar di wood ya. Kemudian Anda juga dapat menentukan metode baru untuk menyederhanakan logika. Anda bisa menghemat waktu nih untuk menggunakan lebih sedikit baris kode atau pada setup programnya ya. Nanti caranya adalah tentukan dulu metode yang Anda buat untuk sebuah tindakan ya dengan menggunakan metode act atau aksi. Kemudian panggil metode tersebut di metode act atau aksi di word ya atau actor atau di dalam metode lainnya nanti Anda bisa panggil ya. Tentukan kode atau tentukan metode atau kode metode di dalam superclass jika Anda ingin subclass itu mewarisi metode secara otomatis. Jadi metode yang ditentukan nanti adalah metode yang baru ya, yang kemudian nanti Anda bisa jalankan dan disimpan dan dapat dipanggil nantinya. Jangan mengubah perilaku dari kelas yang nanti Anda simpan. Ya, pisahkan kode ke dalam beberapa metode yang lebih singkat lagi untuk membacanya. Nah, kemudian contohnya lagi, misalkan objek ini kan bergerak ya nanti ke wood. Saya contohkan gini. Jika dia bergerak, nah, ini. Nanti pada saat menyentuh dengan objek lain ya. Tadi kan ada objek lobster bergerak secara acak, kemudian kura-kura ini digerakkan menggunakan keyboard. Nah, saya ulangi. Jika dira nanti ini si kura-kura bergerak menggunakan keyboard. Menggunakan tanda panah kanan kiri ya. Kanan kiri kemudian dia membelok. Nah, jika mengenai tepi ini, jika mengenai lobster ini sebagai musuhnya, nanti si kura-kura ini akan seolah-olah dimakan oleh lobster ya. Kemudian ada pesan terakhir ya, pesan terakhirnya karena kena berarti dia kalah. Nah, contohnya gitu. Oke. Nah, jika mengenai lobster, kura-kura ini akan mati. Kemudian akan muncul gambar seperti ini ya. Maka lobster itu berubah image menjadi gambar seperti ini. Anda bisa ganti gambar atau tambahkan warna suara ya. Nah, misalnya di sini gambarnya Yulos ya, bla 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 gitu ya. Oke. Nah, itu contohnya ya pada program ya. Kemudian pada saat berada pada tepi background atau wood, ini ya, maka kalau Anda tidak berikan program dia akan diam gitu ya, di tepi itu. Tapi kalau Anda berikan solusi supaya
objek itu berbalik ya dengan benar pada saat menuju tepi dari background. Itu gunakan metode. Pada game yang tadi contohnya dimana kura-kura itu menabrak lobster ya, maka ini kura-kura kan bergerak secara random ya, gunakan statementnya adalah pengacakan yang tadi. Nah, kemudian apabila lobster ini memakan, nah ini ada metodenya namanya eat kura. Nah, jika kura ini berada pada posisi yang sama ya, pada objek yang sama, tempatkan di titik yang sama dengan kelas kura-kura ini lobsternya, maka kura-kuranya ini, jika kura-kuranya tidak sama dengan 0 ya, maka pada word tadi di background tadi, maka kura-kura ini di remove ya, di remove objeknya ya dari wood. Nah, pada saat di remove sambil nanti ada suara ya, suaranya adalah nyam. Nah, suara ini Anda bisa rekam sendiri dengan menggunakan tools yang ada di Greenput ini, atau Anda bisa tambahkan suara ya dengan extensionnya web MP3 juga bisa. Nah, yang tadi setelah kura-kura menabrak lobster ya, nanti akan berhenti permainannya dan menjadi gambar ya, gambar yang tadi Yulus ya, ini nama file gambarnya. Jadi Anda sudah sediakan file gambarnya di sini ya, di Greenput. Nah, sama halnya misalkan kura-kura memakan objek cicak ya, nanti cicak itu di remove ya dari objek tersebut, di remove dari wood dengan nanti tambahkan suaranya nyam. Nah, contohnya seperti itu. Nah, untuk metode yang tadi ya, jadi pada saat objek yang tadi lobster nabrak kura-kura, itu ada metode yang digunakannya adalah get one object at offset ya. Jika pada posisi yang sama dengan kura-kura ini, karena kan kita buka kelas lobster ya, maka nah ini ya, pada saat tabrakan ini maka di remove objek kura-kura ini dari my wood atau dari background wood. Ada lagi selain get one object offset method itu, ada metode namanya is touching. Jadi apabila bersentuhan ya, nah ini ya, is touching ini digunakan jika ingin mendeteksi tabrakan dengan objek. Ada lagi get one intersecting object. Nah, bila Anda ingin menghasilkan referensi ke objek yang telah bertabrakan dengan objek Anda, nah ini gunakan metode get one intersecting object, yaitu untuk melakukan tindakan pada objek yang saling bertabrakan. Nah, sedangkan yang metode ini get one object offset, itu artinya ya sama sih seperti dengan one intersecting object, kecuali Anda dapat mengubah di mana benturan dengan objek ini akan terdeteksi relatif ke objek saat itu ya. Jadi Anda dapat mengatur agar tabrakan terdeteksi sebelum terjadi. Ya, ini untuk menghentikan aktor berjalan ke arah tepi background ya. Nah, metode itu ditentukan untuk menghapus objek yang tadi bersentuhan ya, itu di my wood. Nah, bisa metode is touching, kemudian get object at option, kemudian ada metode catch. Nah, the catch
Anda bisa gunakan untuk menangkapnya. Itu sebagai alternatif saja. Catch misalnya objek apa yang Anda inginkan. Nah, kemudian objek itu dipanggil di dalam metode namanya method X. Nah, ini method X ya. Method X. Nah, di sini dipanggil metodenya. Method move around, yaitu move around. Nah, metode itu ya, perlu diingatkan bahwa metode itu awali dengan bisa menggunakan point atau tanpa point ya. Kemudian ada metode kura. Nah, ini dipanggilnya eat kura ya, metode eat kura atau memakan kura. Nah, dipanggil di metode egg seperti ini. Nah, ini metode egg kura, yang ini around, dan dipanggil di dalam metode egg. Nah, seperti ini. Nah, itu jadi nanti ya, pada saat dieksekusi tadi ya akan menghasilkan aksinya adalah move around ya, method move around itu bergerak secara acak si pas lobster ini dan memakan kura-kura gitu. Itu ya contohnya. Jadi kalau dieksekusi tambahkan kura-kuranya di sini. Jika dieksekusi hasilnya nanti ini menggunakan metode tadi ya, move around, yaitu lobsternya dia akan bergerak secara acak ya. Kemudian tujuannya kalau dia memakan kura-kura, maka kura-kura ini akan seolah-olah dimakan oleh lobster. Kemudian nampil image seperti ini dan ada suaranya gitu ya. Bisa tampilkan suaranya. Anda bisa tambahkan suara itu di sini ya. Anda bisa buat suara Anda sendiri, rekam di menu kontrol show sound recorder ya. Contohnya ini saya kasih suara misalkan. Nah, nanti ada menu seperti ini ya, sound recorder ya, menu sound recorder. Anda bisa tambahkan suaranya di sound ini ya. Nah, contoh misalkan saya ingin merekam ya, ingin merekam suara saya sendiri, misalkan, nyam 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 nyam. Kemudian kalau Anda sudah rekam, pilih stop. Untuk tes pilih play. Nanti ada suara nyam 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 gitu ya. Nah, untuk itu setelah merekam pilih file name ya, kemudian dikasih nama nyam. Nah, nanti ekstensinya adalah web dan pilih simpan save. Nah, nanti tersimpan otomatis karena ini sudah ada. Nanti tersimpan otomatis ke dalam folder sound di project game Anda gitu. Oke, itu tadi ya pembahasan tentang randomize dan metode, bagaimana memanggil metode dan membuat metodenya. Itu saja di topik tentang metode ini. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.